Ribuan petani yang tergabung dalam kelompok tani hutan di Tulungagung terancam tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini disebabkan karena petani yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi harus masuk dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok yang diusulkan melalui kelompok tani. Seribu lebih petani yang anggota kelompok tani hutan di Tulungagung terancam tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu diungkapkan oleh juru kampanye Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Mangkubumi, Munif Rodaim, saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian dan DPRD setempat. Menurut Munif, persoalan itu baru muncul pada tahun ini, di mana pada tahun-tahun sebelumnya, para petani KTH masih bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Saat ini ada 2 KTH yang didampingi PPLH Mangkubumi, yakni KTH di Desa Tenggarejo dengan jumlah anggota 614 petani dan KTH Desa Jengglung Harjo dengan 445 anggota. 1000 lebih petani itu terancam tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak masuk dalam elektronik rencana definitif kelompok yang pengusulannya harus melalui kelompok tani. Ya, dia tidak bisa masuk menurut informasi, jadi dia tidak bisa masuk dalam ke sistem ERDKK. Yang bisa masuk katanya itu adalah LMDH. Sedangkan kalau kita disampaikan tadi bahwa dari Permentan nomor 10 2021 tadi ya, itu hanya mengatur pada persoalan 21, yaitu jenis pupuk yang memang dikurangi jenisnya ya, hanya menjadi 2 jenis itu, dan kemudian pada komoditinya, memang komoditinya yang dikurangi. Nah, untuk Tenggarejo itu satu KTH anggotanya itu KTH-nya anggotanya itu 614 orang. Sedangkan untuk yang Jengglung Harjo itu 445 orang. Nah, dari kedua anggota KTH ini kemudian terancam tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Sementara itu, menurut Kabid Penyuluhan Pertanian Dispertan Tulungagung Triwidyono Agus Basuki yang akrab dipanggil Oki, pupuk bersubsidi itu milik Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi harus masuk dalam kelompok tani. Sesuai dengan Permentan nomor 10 tahun 2022 yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi hanyalah 9 jenis tanaman komoditas, diantaranya 3 komoditas pangan, 3 komoditas hortikultura, dan 3 komoditas tanaman perkebunan. Dan yang lebih penting, petani harus tergabung dalam kelompok tani untuk bisa diusulkan dalam ERDKK. Sesuai dengan Permentan 1022 yang baru saja kita terima bulan Juli kemarin, bahwa yang berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi dari semula 70 komoditas sekarang hanya tinggal 9 komoditas. 3 komoditas tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, 3 komoditas hortikultura, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Yang ketiga adalah 3 komoditas perkebunan, tebu rakyat, kopi rakyat, kakao rakyat, dan yang lebih penting bahwa petani tergabung dalam ERDKK kelompok tani yang masuk ke dalam sistem penyuluhan pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Itu aja syaratnya. Masalah yang disampaikan teman-teman PLH tadi? Jadi begini sebetulnya, di Kementerian Pertanian itu tidak dikenal namanya kelompok tani hutan, karena kelompok tani hutan itu memang milik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara pupuk subsidi yang ada itu miliknya Kementerian Pertanian. Yang jelas untuk mendapatkan itu tadi, yaitu masuk dalam kelompok tani itu. Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung Sofian Herianto mengatakan pihaknya akan membantu untuk menyalurkan aspirasi secara vertikal. Menurut Sofian, dalam permasalahan ini tidak perlu anggota KTH keluar dan pindah ke Poktan. Karena inti dari masalah ini adalah pupuk subsidi. Bisa saja nama anggota KTH dimasukkan ke ERDKK melalui usulan Poktan tanpa mereka keluar dari KTH. Rasa Anda seperti itu ya, cuma suruh milih itu hanya himbauan ya. Jangan sampai nanti ada tindakan yang lebih tegas dari pihak Kementan, kayak kemarin yang di Tanggunung, bahwasanya kita pernah diblokir kan, di wilayah yang diblokir nggak mendapatkan subsidi, itu yang kita khawatirkan.
atau untuk dianjurkan itu jangan sampai terjadi itu aja. Kenapa ada data yang beda Pak di sana ini? Artinya ada satu petani yang ikut poktan maupun ikut APH. Ada pengajuannya, cuma 1-2 ya, nggak banyak sebenarnya, nggak banyak. Pak Sofyan, ketika teman-teman KTH nanti keluar dari poktan, mereka kan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola IPHPS, Pak, yang sudah turun. Tetap mewenang. Memiliki kewenangan. Nanti keluar dari KTH, kanutan. dari KTH, kemudian IPHPS-nya kan tidak ada yang mengelola Pak nanti, karena mereka masuk semua ke poktan. Ya ini yang mungkin tadi teman-teman kan yang mungkin kurang tepat tadi, kalau harus keluar dia nggak bisa keluar. Ya intinya kan masalah pupuk kan, gimana mendapatkan pupuk, ya kan? Kalau menurut saya nggak perlu harus keluar dari KTH juga, ngapain kayak gitu kan? Sama-sama dapat pupuk. Sama dapat pupuk gitu kan? Nggak usah pupuk salah satu kan? Ya mungkin pupuk dari, ya kan? Selain jadi KTH, dia kan juga sebagai kelompok tani kan? Nah, otomatis kelompok tani otomatis dapat, gitu kan? Karena di daerah di Sumber sudah masuk namanya. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Apa, saya sebut satu-satu.